Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi tentang ANDAL. Sebelumnya, anggotanya ada saya sendiri, Tegar Santoso, ada Farid Fauzi, ada Atia Kamila, ada Silvi Faradisa, dan ada Ivanza. Nah, sebelum menjelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang pengertian ANDAL. ANDAL adalah analisis dampak lingkungan. Nah, ANDAL ini mengkaji mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Nah, di sini kita akan menjelaskan perusahaan ANDAL dari penyediaan air minum, pengembangan sistem penyediaan air minum. Nah, kita akan menjelaskan tentang bab 1 atau bab pendahuluan. Nah, di bab 1 ini penjelasan atau pemaparan secara abstrak mengenai perusahaan yang akan kita presentasikan ini. Oke, yang pertama ada satu-satu atau ringkasan deskripsi secara usaha atau kegiatan. Nah, di sini itu memuat perusahaan itu mau bikin apa, lalu kapasitasnya berapa, serta tujuan perusahaan ini dibentuk itu untuk apa gitu. Terus dari mulai kabupaten, kecamatan, lokasinya juga dijelaskan di bagian ringkasan deskripsi rencana usaha ini. Oke, boleh turun ke bawah lagi. Nah, di sini ada rencana usaha atau kegiatan. Di sini ada pengembangan sistem penyediaan air dengan kapasitas 100 liter. Di sini seperti tadi ya, ada desanya di mana, sebelah utaranya juga dijelaskan di mana, sebelah selatannya. Jadi ini lebih mendetail lagi gitu. Terus di sini juga ada rencana pemanfaatan lahan area. Jadi misal lahan areanya itu 1000 meter. Nah, selama 1000 meter itu digunakan untuk apa aja gitu. Di sini juga di bab ini dijelaskan. Boleh turun lagi ke bawah. Nah, ini ada tabel-tabel jenis pembangunannya. Teman-teman bisa baca di sini jenis-jenis tabel pembangunannya. Lalu di bawahnya lagi ada debit rencana pengelolaan air. Ini adalah perusahaan tersebut menampung berapa banyak liter nih selama pengoperasian. Di sini dijelaskan. Terus di situ di bawahnya juga ada tabel. Itu adalah jumlah dan jenis bahan bakunya nih. Jadi bahan baku apa aja yang dibutuhkan. Dan di situ dijelaskan jumlahnya, terus sifat bahannya, lalu cara penyimpanannya juga dijelaskan di tabel itu. Teman-teman juga bisa baca nanti tabelnya. Boleh scroll ke bawah lagi. Ini ada unit-unit atau pengolahan air yang direncanakan gitu. Ini kriteria atau pertimbangan dalam desain gitu. Terus di sini juga uraian dan penjelasannya juga dijelaskan nih teman-teman secara detail dan secara rinci. Teman-teman bisa baca di situ ada 6 poin. Terus di bawahnya lagi ada wilayah-wilayah pipa yang nanti akan dilalui nih. Misalkan ada desa Mojopuro, ada Sidomukti. Nah, di situ dijelaskan nama-nama desa yang bakal dilalui pipa oleh perusahaan ini gitu. Terus di sini ada jalan yang dilalui pipa transmisi nih. Nah, pipa transmisi beda ya sama pipa sebelumnya. Itu jalannya juga dijelaskan. Terus ada jembatan pipa nanti yang bakal dilalui, juga jalannya pun dijelaskan secara detail. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. Nah, jadi 3 tahapan kegiatan, yaitu pertama itu ada prakonstruksi, yang kedua ada tahap produk konstruksi, dan yang ketiga ada tahap operasi. Dalam tahap prakonstruksi, kegiatannya tuh dilakuin dengan yang pertama ada perizinan, yang kedua ada sosialisasi proyek. Perizinan tersebut diperlukan untuk izin lokasi atau izin pemanfaatan ruang, izin lingkungan, IMB atau izin mendirikan bangunan. Ini sosialisasi proyek ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai detail rencana kegiatan proyek pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik kepada masyarakat. Lalu untuk tahap konstruksi terdapat tahap-tahapnya. Pertama itu ada mobilisasi tenaga kerja sementara. Di situ terdapat total tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Di situ tertera kurang lebih 65 orang dengan 30 orang untuk pembangunan jaringan pipa transmisi dan 35 orang untuk pembangunan IPA. Yang kedua ada mobilisasi peralatan dan material. Kegiatan ini dilakukan malam hari secara bertahap sesuai dengan kebutuhan selama pelaksanaan konstruksi berlangsung. Diperlukan kendaraan angkut, ekskavator, bulldozer, vibro roller, dan peralatan lain. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi pengadaan material seperti baja, semen, pasir, batu pecah, dan lain sebagainya.
Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Pembangunan struktur bangunan, instalasi pengolahan air dan reservoir. Ini dimulai dari kegiatan penyimpanan lahan yang terdiri dari kegiatan pemotongan tanaman yang terdapat di dalam lokasi, pengurungan tanah untuk peninggian elevasi lokasi, dan menggunakan alat berupa bulldozer dan vibro roller. Selanjutnya ada gambaran umum pemasangan jaringan pipa. Pada proyek pengembangan SPAM Gresik ini terdapat jaringan pipa transmisi air baku, jaringan pipa transmisi air curah, dan jaringan pipa distribusi utama. Nah, itu adalah peta jalur perencanaan pipa transmisi dan distribusi SPAM Gresik. Di situ juga dijelaskan jenis pipa yang digunakan pada jaringan transmisi, terdapat diameternya, jenisnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode kerja. Nah, untuk zona pengerjaan pipanya terbagi menjadi 2, yaitu yang zona pertama, pipa transmisi mulai dari Jalan Raya Maju Purwogede sampai dengan Jalan Raya Bungah Dukun menuju persimpangan Jalan Nasional. Zona yang kedua merupakan jalur transmisi yang melewati Jalan Nasional. Selanjutnya ada metode kerja pemasangan pipa. Kan ada 2 metode, yang pertama itu ada metode open cut dan yang kedua ada metode HDD. Yang metode open cut lalu dilaksanakan pekerjaan galian, setelah itu instalasi pipa dan sambungan. Untuk metode HDD dilakukan galian titik pit masuk dan keluar pipa, lalu pengobaran jalur pipa menggunakan alat HDD dan pemasangan pipa HDPE. Setelah keduanya melakukan masing-masing tahapan tersebut, tahapan selanjutnya adalah hydrotest, flushing, dan disinfeksi. Selanjutnya akan dilakukan kerjaan untuk pekerjaan tibunan, dan selanjutnya ada pengembalian utilitas jalan, dan sudah jadi. Untuk metode kerja dengan galian terbuka atau open cut sendiri, yaitu pemasangan pipa dengan metode galian terbuka akan lebih dahulu melakukan penggalian tanah di atas struktur pipa untuk pengerjaan jaringan pipa di bawah tanah. Untuk pekerjaan persiapan melalui tahapan yaitu melakukan pengukuran dan pemasangan patok galian sesuai dengan yang disebutkan dalam gambar rencana. Terus melakukan investigasi tanah pada jalur pipa untuk mengetahui karakter tanah dan kadar air. Memasang papan nama proyek, papan tanda, dan papan informasi. Mempersiapkan traffic management plan dan peralatan pendukung. Terus melakukan mobilisasi alat ke lokasi yang galian direncanakan. Terus untuk pengembangan direksi CAD dan gudang peralatan sementara sebagai tempat sarana kebutuhan kantor proyek. Terus pembongkaran lapisan permukaan, yaitu penggalian semua material yang ada pada lapisan permukaan dibongkar dan dikumpulkan untuk digunakan pada proses pemugaran nantinya. Terus pekerjaan galian terdiri dari penggalian dan pengambilan semua bahan sisa, yang dimana meliputi perlindungan pada struktur yang sudah ada, penggalian lahan, lebar dan galian, pemotongan soket dan plate, panjang dari penggalian terbuka, penggalian parit dan pembersihan pipa, penggalian pada tanah yang buruk, penopang dan pemasangan plat, serta penyimpanan material galian. Terus yang selanjutnya pemasangan pipa dan aksesoris kelengkapan pipa, meliputi penurunan material pipa, perlengkapan pipa, penyambungan pipa, pemeriksaan hasil penyambungan pipa, pemotongan pipa, pengujian jaringan pipa, dan pembilasan pipa. Terus yang selanjutnya pengurugan dan pemadatan, meliputi material pengurugan, peralatan pengurugan parit, dan yang terakhir perbaikan bekas dan galian. Terus untuk metode HDD dan pekerjaan pipa, yaitu metode konstruksi tanpa galian terbuka untuk menggunakan mesin bor dan dikombinasikan dengan teknik pembesaran lubang yang meliputi mobilisasi material dan alat HDD, persiapan teknik entry pit dan exit pit, penyambungan pipa HDPE, pengeboran tanah dengan HDD, pemasangan pipa HDD, commissioning, pengembalian
utilitas jalan dan selesai. Terus untuk pekerjaan persiapannya meliputi pengukuran dan pemasangan patok, investigasi tanah dan mobilisasi alat. Terus pengembangan direksi CAT dan gudang peralatan sementara itu sebagai tempat sarana kebutuhan kantor proyek dan tempat penyimpanan berbagai peralatan pendukung. Pengadaan material aksesoris itu pipa yang datang dan seluruh material akan digunakan dalam konstruksi harus diperiksa dan mendapat persetujuan dari konsultan atau pemberi kerja sebelum dibawa ke lapangan. Untuk pemeriksaan area pengerjaan, tim survei akan melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan, akan dilaksanakan dan melakukan pendataan ulang kondisi di lokasi atau lapangan. Untuk penyambungan pipa HDPE sendiri terdapat meliputi pemeriksaan awal, sambungan percobaan, dan proses penyambungan. Untuk pelaksanaan HDD meliputi pilot boring, pemasangan mata bor dan pemancar sinyal, pengoboran, pembesaran lubang boring, dan penarikan pipa. Lalu yang terakhir manajemen lalu lintas meliputi rambu peringatan, rambu kerja, trafikon berlampu, trafikon, lampu darurat, petugas pengatur lalu lintas, dan kendaraan pengangkut rambu. Terus yang selanjutnya ada demobilisasi peralatan. Kegiatan ini meliputi pengembalian kendaraan dan alat-alat berat setelah dipergunakan selama kegiatan kondisi berlangsung. Dan yang terakhir demobilisasi tenaga kerja sementara. Kegiatan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah tenaga lapangan secara bertahap setelah berakhirnya proses konstruksi. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan di tahap operasi yang bisa diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mobilisasi tenaga kerja. Jadi kegiatan pengoperasian IPM Mojopuro Gede ini memerlukan tenaga kerja sehingga perlu dilakukan proses rekrutmen tenaga kerja. Untuk jumlah total personil operasi dan perawatan itu 35 orang. Nah, kalau mau lebih rinci lagi itu bisa kita lihat di tabel di bawah ini ya. Terus yang kedua ada pengoperasian sistem penyediaan air minum yang meliputi kegiatan pengolahan air baku menjadi air bersih dan distribusi air bersih yang dihasilkan dari pengolahan menggunakan IPA tersebut. Untuk pengolahan air baku pada instalasi pengolahan air itu meliputi 3 tahapan juga. Yang pertama ada tahap penghilangan unsur padatan dalam air, yang kedua ada tahap penghilangan unsur kimia dan perbaikan kualitas air, yang ketiga ada tahap penghilangan bakteri patogen atau disinfektan. Nah, secara umum proses pengolahan air baku itu bisa kita lihat pada layout di bawah ya. Kayak gini. Dan kalau mau lebih rinci lagi bisa dijelaskan seperti berikut. Yang pertama itu ada intake. Itu berfungsi untuk menyadap atau mengambil air baku dari badan air sesuai dengan debit yang diperlukan. Terus yang kedua ada presedimentasi, yaitu proses pengendapan yang dilakukan sebelum pengolahan unit IPA untuk menghilangkan partikel diskrit. Fungsinya ini untuk menghilangkan atau mencegah gravel, pasir, lumpur maupun material kasar lainnya agar tidak masuk ke dalam instalasi pengolahan air minum tersebut. Terus yang ketiga ada koagulasi. Koagulasi ini merupakan proses destabilisasi muatan partikel koloid dan tersuspensi dalam air dengan pengadukan cepat, sehingga terbentuk penggabungan partikel. Nah, untuk mengetahui operasi pengolahan tiap proses ini dilakukan pengecekan kualitas pH, warna, dan kekeruhan. Oke, selanjutnya ada flokasi. Proses pengadukan lambat untuk mempercepat laju penggabungan partikel koloid yang telah terdestabilisasi sehingga membentuk flok dan ukuran yang dapat terendangkan dan tersaring. Juga sedimentasi. Sedimentasi ini proses pemisahan partikel tersuspensi dari cairan dengan menggunakan pengendapan secara gravitasi. Filtrasi. Pemisahan padatan dari larutan dengan melewatkan larutan tersebut melalui media berpori untuk menyisihkan sisa-sisa partikel. Disinfeksi adalah proses pengolahan air dengan tujuan membunuh kuman atau bakteri yang ada dalam air.
Ada juga distribusi air bersih. Distribusi air bersih adalah penyaluran air bersih ke berbagai kecamatan, daerah, dan lain sebagainya. Pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan adalah perawatan pipa, penampungan, dan sebagainya. Sarana dan prasarana penunjang. Terdapat ada beberapa fasilitas penunjang yang akan dibangun. Jenis fasilitas penunjang yang akan dibangun tersebut dijelaskan pada uraian berikut. Ada sistem penyediaan air bersih, tahap konstruksi. Tahap konstruksi meliputi kebutuhan air, total jumlah tenaga kerja, total kebutuhan air bersih. Tahap operasi. Ada juga tahap operasi yang meliputi kebutuhan air, total jumlah tenaga kerja, total kebutuhan air bersih. Keperluan penyiraman tanaman. Kebutuhan air untuk menyiram tanaman per hari adalah 100 liter per hari, dan sistem pengolahan air limbah. Untuk pengolahan air limbah domestik dari tenaga kerja pada tahap operasi akan diolah menggunakan septic tank. Ini adalah tabel tahap konstruksi dan tahap operasi. Pengolahan lumpur ada sludge basin, sludge drying bed. Unit sludge drying bed berfungsi untuk menampung lumpur pengolahan dan memisahkan lumpur yang bercampur dengan air dengan cara proses penguapan menggunakan energi penyiraman matahari. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.